Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risam Santosa dengan NIM 31191029. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil latihan membuat jurnal yang saya buat dengan judul Prediksi Perkembangan Vaksinasi COVID-19 untuk remaja di DKI Jakarta menggunakan algoritma NAPBayes. Untuk datanya sendiri yang saya gunakan yaitu adalah data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, dan data yang saya gunakan itu dimulai dari tanggal 1 November 2021 hingga 30 November 2021. Kenapa saya memilih DKI Jakarta untuk bahan penelitian yang saya gunakan? Dikarenakan Provinsi DKI Jakartanya sendiri merupakan provinsi dengan ketercapaian vaksinasi COVID-19 tertinggi di Indonesia. Tingginya penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta itu sangat berdampak sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lumpuh seperti di kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, sehingga vaksinasi merupakan sebuah jawaban bagi Dinas DKI Jakarta untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID yang semakin meluas. Kemudian kita tahu sendiri bahwasanya COVID-19 tersebut pertama kali masuk di Indonesia tanggal 30 Desember 2019. Dan kenapa saya mengambil data dari bulan November 2021 sampai 30 November 2021? Karena setelah saya filter datanya bahwasanya data dari bulan November itu merupakan puncak tertinggi COVID dan di DKI Jakarta pada tahun 2021. Kemudian, vaksinasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen dari kuman, virus, atau bakteri, sehingga bila kelak terpapar dengan antigen yang sama, orang tersebut sudah mempunyai antibodi sehingga tidak terjadi penyakit yang lebih berbahaya atau dampak dari penyakit tersebut yang lebih fatal, atau tubuh dari orang tersebut sudah autoimun atau sudah imun terhadap wabah tersebut. Kemudian untuk klasifikasinya sendiri saya menggunakan NAPBayes, algoritma NAPBayes. Algoritma NAPBayes merupakan teknik klasifikasi yang paling sering digunakan untuk klasifikasi data yang disebut dengan NAPBayes classifier. Dalam hal ini saya akan mengklasifikasikan dari semua dari semua kecamatan di daerah DJKI Jakarta. Nanti saya akan klasifikasikan mana daerah di Jakarta yang mendapatkan vaksinasi 1 dan 2 untuk remaja paling banyak di DJKI Jakarta, seperti itu. Untuk metodenya sendiri, saya mulai dari identifikasi masalah yang saya sudah utarakan tadi, bahwasanya kenapa saya memilih tempat di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta merupakan daerah dengan penyebaran COVID paling besar di Indonesia, dan pengumpulan data ini adalah penyebaran pelayanan vaksin di Jakarta, yaitu Dinas Kesehatan, yang saya sudah utarakan tadi dari tanggal 1 November 2021 sampai 30 November 2021. Kemudian untuk mengolah datanya sendiri, saya menggunakan aplikasi Rapid Manner. Kemudian untuk olah datanya sendiri meliputi pertama dari preparation data, yaitu keseluruhan data yang nilai hanya diambil nilai sesuai variabel yang diperlukan, yaitu tanggal vaksinasi, kode kelurahan, kode kecamatan, kota, dan penerima vaksinasi. Kemudian nanti saya akan cleaning datanya
Kemudian klasifikasi, saya akan memberikan klasifikasi yaitu pemberian label binominal dengan keterangan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan lain-lain. Kemudian setelah itu akan saya split datanya untuk pembagian data training dan data testing, yaitu dengan pembagian 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Setelah itu saya akan implementasikan ke dalam pemodelan data bias, kemudian menguji akurasinya menggunakan computation matrix, dan setelah itu hasil dari penelitian ini akan dipresentasikan dengan grafik. Kemudian dari data preparasinya sendiri dari 6 variabel yaitu kecamatan, wilayah kota, kecamatan, kelurahan, kode kecamatan, maksud saya wilayah kota, kecamatan, kelurahan, dosis, dan jumlah vaksinasi dengan total 16.020 data. Setelah data terkumpul, dilakukanlah data preparation untuk memilih data variabel mana saja yang digunakan dan terpilih setelah data sebagai berikut seperti pada gambar, di mana datanya sendiri ada kode kelurahan, wilayah kota, kecamatan, kelurahan, dosis, terus kemudian jumlah vaksinasi. Setelah itu data preparation, tahapan selanjutnya adalah pemberian label, yang mana saya memisahkan data antara binominal dan nominal. Kemudian saya mendesain model prediksinya dengan pembagian yaitu 80% data untuk training dan 20% data untuk testing. Setelah itu saya masuk ke hasil prediksi. Di sini nanti ada hasil prediksinya setelah dilakukan data training dan data testing. Nanti muncul grafik seperti berikut. Kemudian berikut adalah performance data, hasil akurasi penggunaan metode NetBayes ini untuk data vaksinasi COVID-19 untuk remaja di daerah Jakarta. Dapat dilihat seperti ini. Hasilnya dari 6 wilayah kota DKI Jakarta mendapatkan akurasi ketepatan data sebesar 100%. Dan berikut adalah performance vector dari 6 wilayah DKI Jakarta yang sudah saya lakukan klasifikasi, dan berikut adalah hasil confusion matrixnya. Setelah itu berikut adalah hasil prediksi dari penyebaran vaksinasi penerima vaksin dosis 1 dan dosis 2 di daerah DKI Jakarta. Bisa dilihat dari data dari grafik tersebut bisa dilihat bahwasanya di sini daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan penyebaran vaksinasi dosis pertama dan kedua terbanyak dengan jumlah total 360 dosis vaksin per 1 dan 2. Untuk dosisnya sendiri ditotalkan sebanyak 3.900 dosis vaksinasi baik dosis 1 maupun dosis 2. Untuk kesimpulannya sendiri dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian dan klasifikasi pengembangan vaksinasi di 6 wilayah DKI Jakarta untuk dosis 1 dan dosis 2 untuk remaja terjadi penyebaran terbanyak yang ada pada daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dengan nilai 3.900 dengan sasaran terbanyak pada usia remaja, dan untuk penyebaran terendah terjadi pada Kabupaten Kepulauan Seribu dengan nilai 360. Nah, dengan tujuan penelitian ini diharapkan dapat dibaca dan dapat dipahami dan dapat menjadi referensi untuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk selalu meninjau perkembangan vaksinasi di daerah Jakarta, sehingga penyebaran COVID di daerah Jakarta dapat terminimalisir, karena rasanya walaupun sekarang sudah PPKM sudah ditiadakan oleh Bapak Presiden, tetapi untuk vaksinasinya sendiri banyak sekali masyarakat yang belum sadar bahwa pentingnya vaksinasi COVID untuk menjaga kekebalan tubuh dari wabah tersebut. Sekian presentasi jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.